Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Ahmad Askia, NIM 2001010202150. Bagaimana saya dapat mengendalikan emosi yang kuat dan bagaimana cara terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi saya. Salah satu hal terpenting yang harus diingat, mengendalikan emosi tidaklah mudah. Pengendalian emosi dipengaruhi oleh kepribadian, kebiasaan, dan ambisi seseorang, serta pula dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengaitkan ketiga aspek tersebut di berbagai kondisi kehidupan. Pertanyaan kedua, bagaimana saya dapat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Saya mudah sekali marah jika orang lain menjengkelkan saya. Apakah ada cara untuk mengendalikannya? Amarah yang berlebihan dapat menghancurkan rasa kedamaian dan kebahagiaan. Jika Anda terus-menerus teriritasi, berarti ada sesuatu yang sedang mengganggu namun sulit untuk diutarakan yang dengan jelas. Pertanyaan ketiga, saya cepat merasa sedih untuk alasan kecil. Saya kadang menangis. Apakah pantas untuk menangis dan melampiaskan emosi saya, atau haruskah saya menahan diri? Jangan tergoda untuk tetap tinggal di rumah karena hanya akan membuat Anda lebih banyak terpusat pada kesedihan. Jangan biarkan pikiran sedih mengganggu jiwa. Sesekali menangis boleh saja, tetapi bila terlalu sering akan mempengaruhi kesehatan dan menambah tekanan mental. Kadang-kadang olahraga dapat menolong Anda untuk tetap tenang. Pusatkan aktivitas dan pikiran pada hal yang membuat diri Anda merasa lebih baik dan jangan pikirkan tentang kesedihan. Pertanyaan keempat, saya sangat sering menjadi tegang dan ketakutan. Bagaimana saya harus mengatasinya? Jawabannya, fobia kadang adalah penyebab utama dari ketakutan, gugup, cemas, atau malu. Anda dapat mencoba untuk menghindari hal yang menyebabkan terjadinya fobia, tapi ini bukan cara yang terbaik untuk mengatasinya adalah lebih baik jika Anda mencari bantuan dan dorongan dari orang lain, misalnya teman dekat atau anggota keluarga. Dalam menghadapi situasi yang sulit dibicarakan dengan teman atau dekat atau famili, Anda bisa meminta nasihat dari seorang psikolog atau konselor. Terkadang orang luar yang secara emosional tidak terlibat dalam hubungan keluarga maupun dengan masalahnya dapat memberikan efek penenang sehingga orang yang sedang dalam kondisi tegang atau cemas tergerak untuk bercerita mengenai ketakutan yang tengah dialami. Apa yang dimaksud? Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan stres? Apa penyebab dan gejala stres? Apa yang disebut dengan pertahanan? Stres merupakan sistem tanda bahaya dalam tubuh yang bersifat mempersiapkan tubuh untuk bertindak menghadapi pemicu dari stres tersebut. Stres dapat didefinisikan sebagai suatu reaksi individu terhadap tuntutan atau tekanan yang berasal dari lingkungan atau dari diri sendiri. Pada saat seseorang stres atau marah, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Hormon tersebut penting bagi semua bagian dari tubuh untuk dapat berfungsi dengan baik. Kelebihan atau kekurangan hormon tersebut dapat menyebabkan berbagai keluhan fisik atau menjadi sakit. Pertanyaan ke-6, mengapa orang bisa terkena gangguan jiwa? Setiap orang mempunyai keterbatasan, kelelahan untuk menampung tekanan atau cedera atas tubuh dan kejiwaan. Tekanan atau cedera yang melampaui batas ketahanan itu akan memaksa tubuh dan kejiwaan untuk mengerahkan upaya penyesuaian yang luar biasa. Upaya tersebut apabila mengalami kegagalan, upaya bermanifestasi dalam penghalangan pada fungsi tubuh atau kejiwaan.
Pertanyaan ketujuh, apakah gangguan jiwa dimulai sejak masa kanak-kanak? Gangguan jiwa dalam arti manifestasi gejala-gejala nyata pada fungsi-fungsi mental bisa mulai pada setiap usia. Potensi untuk mengalami gangguan jiwa, kerentanan untuk bereaksi dengan gejala-gejala gangguan jiwa atas pengalaman tekanan psikologis dan fisik tertentu. Potensi dan kerentanan itu terletak dan berhubungan dengan suatu pola kepribadian yang unik bagi setiap orang. Pertanyaan ke-8, dalam keluarga saya ada yang mengalami gangguan jiwa. Apakah artinya saya juga akan mengalami stres atau gangguan jiwa berat? Anda tidak akan terkena gangguan jiwa hanya karena ada yang sakit jiwa dalam keluarga. Hingga sekarang belum ada kepastian gangguan jiwa dapat diturunkan atau gangguan jiwa macam apa yang timbul karena faktor keturunan genetik. Memang diduga bahwa potensi atau kemungkinan untuk terkena gangguan jiwa dapat diturunkan, tetapi bagi suatu potensi baik sekalipun banyak faktor lain yang ikut berperan dan mempengaruhi adanya orang dengan gangguan jiwa dalam keluarga apabila hidup berdekatan dengannya, dan untuk masa berkepanjangan tentu bisa merupakan suatu masalah dan beban emosional yang berat yang memerlukan daya tahan yang besar agar tidak mengganggu keseimbangan kejiwaan dan Anda sendiri. Tetapi itu tidak dengan sendirinya akan membuat Anda terkena gangguan jiwa. Bebannya dapat dikurangi atau dibatasi apabila tidak dipukul seorang diri, melainkan bersama-sama oleh keluarga, beberapa anggota keluarga atau teman atau tenaga profesional khusus, serta dengan menjalani suatu program pengobatan dan perawatan yang dirancang dalam konsultasi dengan seorang psikologi. Pertanyaan ke-9, apakah tidak mungkin saya menyelesaikan masalah saya sendiri? Tentu saja mungkin, bahkan saya anjurkan Anda untuk mencoba lebih dulu menyelesaikannya dengan cara yang lazim digunakan manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup, seperti misalnya mencari dukungan dari teman baik dan sanak saudara, berlatih ketabahan, memperkuat keimanan, begitu juga dengan relaksasi dan hiburan. Pertanyaan ke-10, apakah karena saya harus menjalani pengobatan ini berarti saya stres berat? Apabila dokter Anda mengajarkan atau merasa perlu untuk memberi obat-obat kepada Anda, itu bukan bertanda bahwa keadaan Anda gawat. Tidak ada kaitan dengan dan tidak proporsional dengan tingkat kegawatan kondisi Anda. Dokter memberi atau tidak memberi obat dan memilih obat mana yang dalam dosis berapa yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai khasiat obat itu terhadap berbagai gejala dan keadaan gangguan kesehatan tertentu. Apa yang disebut stres, biarpun ringan, bisa saja cukup mengganggu kenyamanan hidup dan dalam hal tertentu berhasil diatasi dengan mudah asal memakai obat. Juga seperti gangguan konsentrasi, kesulitan komunikasi, problem rumah tangga, dan sebagainya. Pemakaian obat, meskipun bukan solusi, bisa banyak memfasilitasi upaya penanggulangannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.